Aristoteles, si filsuf legendaris, pernah bilang kalau emas itu air yang dikentalkan di dalam tanah dan kena sinar matahari. Puitis banget ya. Tapi di sisi lain dunia, ada juga yang percaya kalau emas muncul karena batu ajaib atau bahkan sebagai air mata makhluk mitos. Suku Inka malah menganggap logam berkilau ini sebagai hadiah dari langit. Tapi, gimana sih sebenarnya asal-usul emas? Biar nggak cuma mengandalkan mitos atau tebakan, kita kudu mundur jauh ke masa saat bumi bahkan belum punya dinosaurus, apalagi manusia. Waktu itu, planet ini belum punya siapa-siapa selain ledakan gunung, gempa yang kayak konser rock, dan petir yang nyamber tiap detik. Di masa itu, asteroid dan benda-benda langit suka nabrak planet mana aja yang mereka lewati, termasuk bumi. Setiap kali mereka nabrak, mereka bawain oleh-oleh berupa logam berat. Nah, emas yang sekarang kita buru-buru itu, kemungkinan besar adalah sisa hadiah dari tamu luar angkasa zaman purba. Bumi dulu kayak dapur alkimia. Intinya, logam-logam berat kayak besi, nikel, dan emas udah ada di inti bumi sejak lama. Tapi banyak juga yang datang dari luar angkasa. Beberapa ilmuwan percaya logam emas tercipta saat bintang-bintang gede banget meledak dalam peristiwa bernama supernova. Bayangin aja, bintang kolosal meledak, nyebarin debu logam ke seluruh penjuru galaksi. Ada juga teori lain yang bilang logam emas terbentuk dari tabrakan dua bintang neutron, alias bintang sisa-sisa super padat yang berat banget tapi kecil banget. Ketika dua monster mini ini bertabrakan, mereka nyemburin ledakan yang kuat banget dan bisa bikin emas. Serius, ini bukan dongeng. Para ilmuwan pernah ngelihat jejak emas dari kejadian kayak gitu, lewat detektor gelombang gravitasi. Dan semua logam itu, termasuk emas, akhirnya jadi bagian dari bahan bangunan planet kita. Tapi lucunya, sebagian besar logam malah terkubur dalam-dalam di inti bumi, bukan di permukaan. Untungnya, waktu bumi masih baru, hujan meteor sering banget mampir dan meninggalkan logam di tempat-tempat yang bisa kita jangkau. Jadi ya, kalau nggak ada meteor, mungkin kita nggak akan punya cincin kawin dari emas sekarang. Ngomong-ngomong soal emas, logam ini bukan cuma buat perhiasan. Ia juga jadi favorit manusia zaman dulu karena nggak gampang karatan dan bisa dibentuk dengan mudah. Bahkan sampai sekarang, emas dipakai dalam teknologi, dari gadget sampai komponen luar angkasa. Tapi tahu nggak sih, ada logam yang lebih mahal dari emas? Contohnya rhodium dan iridium. Harganya selangit karena logam ini punya tugas mulia, membersihkan gas buangan kendaraan. Mereka bisa ngubah gas beracun jadi lebih ramah lingkungan. Keren kan? Nah, ngomongin soal logam terkuat, itu udah kayak audisi superhero. Ada yang unggul di kekuatan tarik, ada yang jago tahan tekanan, dan ada yang nggak gampang patah. Misalnya, besi unggul dalam menahan benturan, titanium jago nggak gampang ditekuk, sementara krom punya pertahanan kalau ditekan. Tapi nggak ada logam yang sempurna, makanya manusia bikin paduan logam, alias campuran kekuatan. Terus, ada juga satu elemen misterius yang beneran langka banget, astatin. Kalau kamu tanya ilmuwan, mereka bakal angkat bahu karena zat ini nyaris mustahil dipelajari. Ada yang bilang dia muncul dan hilang secepat kedipan mata. Saking langkanya, katanya di seluruh dunia cuman ada segenggam kecil zat ini yang bisa ditemukan secara alami. Tapi siapa tahu suatu hari bisa dipakai untuk pengobatan? Doa terbaik aja dulu. Sekarang kita pindah topik sedikit, tapi masih nyambung dengan misteri luar angkasa. Kita bahas satu hal, bagaimana kalau ada planet lain yang mirip banget sama bumi? Yap, bumi kembar. Teorinya udah ada dari zaman dulu. Dulu, ada yang percaya bumi punya saudara kembar yang sembunyi di balik matahari. Tapi karena sekarang kita udah punya teleskop canggih, kalau memang ada, mestinya udah ketahuan. Kalau misalnya benar ada bumi kedua, maka akan ada dua skenario. Skenario pertama, dua planet serupa saling tarik-menarik karena gravitasi dan akhirnya, boom, tabrakan besar-besaran kayak film kiamat. Skenario kedua, keduanya bisa hidup damai di orbit masing-masing dan bisa jadi rumah kedua manusia. Seru ya?
Kalau planet itu punya kondisi yang sama kayak bumi, ada air, daratan, atmosfer, dan sinar matahari yang pas, kemungkinan besar kehidupan juga muncul di sana. Tapi jangan harap ketemu kembaran manusia. Bisa aja bentuk kehidupan di sana berevolusi jadi makhluk laut yang pinter, kayak gurita dengan tentakel bersinar, atau makhluk tanah yang hidup di dalam gua. Mungkin mereka punya kota bawah laut. Siapa tahu kan? Kalau kita ngirim robot buat ngecek planet itu, jangan-jangan kita malah disambut sama robot dari mereka juga. Bayangin kalau mereka udah lebih dulu ngelihat kita dan lagi ngamatin lewat teleskop mereka. Bisa jadi mereka juga ngirimin sinyal buat ngajak ngobrol. Tapi suara mereka terdengar kayak dengungan aneh yang bikin mikir, ini salam atau peringatan. Lucunya, bisa aja mereka bukan humanoid kayak kita, tapi dinosaurus pinter. Kenapa dinosaurus? Karena kalau meteorit raksasa dulu nggak pernah nabrak bumi, mungkin mereka masih hidup dan berevolusi jadi makhluk cerdas. Mungkin aja di bumi kedua, skenario itu beneran kejadian. Dinosaurusnya pakai baju besi, bisa bikin robot, dan ngirim pesan buat bilang, "Hei manusia, kita udah duluan jadi peradaban maju." Tapi tenang, ternyata mereka cuma pengen damai. Mereka juga pernah ngalamin tragedi, banjir besar katanya, ngenyahin humanoid yang mirip manusia, dan bikin dinosaurus jadi penguasa tunggal planet itu. Dalam beberapa dekade, mungkin manusia bakal bisa tinggal di bumi kembar ini. Awalnya yang bisa pindah cuma orang-orang super kaya. Tapi seiring waktu, teknologi akan makin murah dan bumi kedua bisa jadi tempat liburan atau bahkan rumah baru. Tapi sebelum itu kejadian, kita masih punya banyak hal yang bisa dieksplor di planet kita sendiri. Seperti fakta bahwa dulu, sebelum ada pohon, bumi ini dipenuhi jamur raksasa putih. Bahkan nanas, buah yang sekarang ada di tiap tukang jus, dulu cuma dimiliki orang super kaya, kayak emas zaman dulu. Dan tahu nggak, madu bisa bertahan ribuan tahun dan masih bisa dimakan. Ilmuwan pernah nemuin madu di dalam piramida Mesir dan rasanya masih oke. Oh, dan ini satu lagi. Gurita mungkin punya kode genetik yang lebih rumit dari manusia. Ada teori iseng yang bilang gurita mungkin asalnya dari luar angkasa. Beneran? Ya. Belum tentu, tapi seru buat dibahas. Intinya, planet kita dan segala isinya, dari logam langka, lautan yang penuh misteri, sampai kemungkinan adanya bumi kedua yang dihuni dinosaurus pinter, adalah kisah sains yang jauh lebih epik dari film sci-fi manapun. Kita hidup di alam semesta yang penuh rahasia, dan tiap fakta baru yang terungkap cuma bikin kita makin kagum dan penasaran. Jadi, siapa tahu, cincin emas yang kamu pakai sekarang dulunya adalah serpihan bintang yang meledak miliaran tahun lalu di ujung galaksi. Jadi, setelah semua perjalanan ini, dari emas yang ternyata bukan cuma logam, tapi juga warisan dari bintang yang meledak, sampai teori bahwa dinosaurus bisa aja jadi makhluk paling canggih di planet sebelah, satu hal jadi jelas. Semesta ini jauh lebih aneh, lebih indah, dan lebih tidak terduga dari yang kita bayangkan. Mungkin kita selama ini terlalu sibuk cari arti hidup, sampai lupa kalau keberadaan kita sendiri udah jadi misteri terbesar. Bayangin aja, partikel logam di smartphone kamu bisa jadi dulunya bagian dari bintang yang udah mati sebelum matahari lahir. Atau udara yang kita hirup sekarang, dulunya ada di paru-paru makhluk asing di planet lain, siapa tahu? Dan kamu, iya kamu yang nonton ini sekarang, juga bagian dari semua itu. Kamu bukan cuma penonton pasif. Kamu adalah bagian dari cerita semesta, sama pentingnya kayak bintang, asteroid, dan emas yang nyelip di dasar bumi. Mungkin kamu belum bikin ledakan supernova, tapi siapa tahu ide kecilmu, keputusanmu hari ini bisa ngebentuk masa depan yang lebih gila lagi. Kalau semesta ini bisa menciptakan emas dari tabrakan bintang dan gurita, dari kegelapan laut dalam, kenapa kamu ngerasa kecil? Kamu lahir di planet yang ajaib, dan hidup di masa di mana kita bisa tahu semua ini lewat layar kecil di genggaman tangan. Itu bukan hal biasa. Itu luar biasa. Dan kalau kamu masih penasaran soal bumi kembar, dinosaurus yang pakai armor, atau kenapa sih jamur raksasa dulu nguasain dunia, tenang aja. Masih banyak banget cerita di luar sana yang belum sempat kita bahas. Belum. Tapi tenang, kita akan ke sana.
Satu video, satu misteri, satu percikan rasa ingin tahu. Setiap kalinya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu. Hal apa yang perlu kita explore selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.